Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran IPA pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan yang kelima ini kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.2 dan 4.2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kemudian yang kedua, kita akan mengklasifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar. Baik, kita lanjut. Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat memiliki ciri yang sama. Misalnya, ada sebuah robot memiliki ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak. Namun, robot tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup dengan lebih cermat sebelum mengelompokkannya. Nah, untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, kita dapat memperhatikan gambar berikut. Ada gambar A. Pada gambar A, ada seseorang yang mengisi motor dengan bensin. Kemudian di gambar sebelahnya itu ada seekor tikus yang sedang makan. Nah, keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama memerlukan energi. Nah, motor itu memerlukan bensin untuk bergerak, untuk menghasilkan energi. Sedangkan tikus juga makan untuk menghasilkan energi. Nah, keduanya itu memiliki ciri-ciri yang sama. Namun, apakah mereka bisa dikatakan sama-sama makhluk hidup atau sama-sama benda tak hidup? Secara umum, kita ketahui bahwa motor itu adalah benda tak hidup, sedangkan tikus itu adalah makhluk hidup. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa meskipun keduanya memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi mereka itu salah satunya makhluk hidup dan yang satunya adalah benda tak hidup. Jadi tidak bisa kita simpulkan apabila mereka memiliki ciri-ciri yang sama, maka dia termasuk ke dalam kelompok yang sama. Tidak seperti itu ya. Kemudian perhatikan lagi gambar B. Nah, pada gambar B ada sebuah mobil yang bergerak. Di sebelahnya ada seekor kuda yang juga bergerak. Nah, apakah mobil dan kuda ini karena memiliki ciri-ciri yang sama dapat dikelompokkan sebagai sama-sama makhluk hidup atau sama-sama benda tak hidup? Tidak kan? Karena kita ketahui bahwa mobil itu adalah benda tak hidup, meskipun dia juga bergerak. Nah, sedangkan kuda itu adalah makhluk hidup. Jadi, dari kedua gambar ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun beberapa benda itu memiliki ciri-ciri yang sama, belum tentu keduanya itu makhluk hidup atau belum tentu mereka itu sama-sama benda tidak hidup. Jadi tergantung lagi nanti kepada ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, dari gambar ini kita juga sudah mengetahui kita dapat membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan juga benda tidak hidup. Kita lanjut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang identifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dulu. Pada pertemuan ini, Ibu hanya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup, hanya untuk membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup. Karena pada pertemuan ini kita akan fokus nanti kepada klasifikasi benda. Untuk ciri makhluk hidup yang lebih detail akan kita bahas di pertemuan yang ke-6. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang, artinya kita membesar dan juga semakin dewasa.
Yang ketiga itu bernapas, keempat berkembang biak atau menghasilkan keturunan, menghasilkan anak. Yang kelima memerlukan sumber energi atau nutrisi, salah satunya makan. Kemudian peka terhadap rangsang, misalnya tumbuhan itu akan selalu menghadap ke arah matahari. Itu artinya ia peka terhadap rangsang cahaya. Mengeluarkan zat sisa, kemudian mampu beradaptasi dan juga memiliki bahan genetik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ternyata benda-benda tak hidup juga dapat memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya tadi seperti motor yang memerlukan energi. Nah, motor kan memiliki ciri makhluk hidup. Kemudian mobil yang bergerak. Nah, mobil juga memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Tetapi tidak menjadikan benda-benda tersebut dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, kita perhatikan lagi di sini ada sebuah tabel yang mencantumkan perbedaan ciri-ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Yang pertama kita lihat ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu bergerak, bereproduksi, tumbuh dan berkembang, bernapas, membutuhkan energi, beradaptasi, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan memiliki materi genetik. Nah, karena semua ciri-ciri makhluk hidup terpenuhi, maka kupu-kupu dapat kita katakan sebagai makhluk hidup. Begitu juga dengan kucing. Dia juga termasuk makhluk hidup karena semua ciri-ciri makhluk hidup dimilikinya. Sedangkan untuk kipas angin, ia hanya memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan juga membutuhkan energi. Jadi hanya dua yang terpenuhi, sehingga kipas angin itu tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup. Jadi dia termasuk ke dalam benda tak hidup meskipun memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan membutuhkan sumber energi. Lanjut ke tanaman padi. Nah, tanaman padi termasuk ke dalam makhluk hidup karena semua ciri-ciri makhluk hidup terpenuhi. Dapat kalian lihat, semua kotak itu tercentang. Nah, untuk yang kelima itu ada pesawat yang terbang. Nah, pesawat yang terbang itu memiliki 3 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan sumber energi, dan juga mengeluarkan zat sisa. Karena hanya ada 3 ciri-ciri makhluk hidup yang dimilikinya, maka pesawat tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup. Meskipun ia memiliki 3 ciri tersebut, tapi ia tetap tergolong kepada benda tidak hidup. Lanjut, begitu juga dengan ayam. Karena memiliki semua ciri makhluk hidup, dia disebut sebagai makhluk hidup. Nah, benalu, karena memiliki ciri makhluk hidup semuanya, dia disebut sebagai makhluk hidup. Burung pipit, begitu juga. Karena dia memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup, maka dia bisa dikelompokkan ke dalam makhluk hidup. Berbeda dengan meja dan juga sepeda yang di kayu. Nah, untuk meja, karena dia sama sekali tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup, maka sudah pasti dia bukan makhluk hidup dan tergolong kepada benda tak hidup. Sedangkan untuk sepeda, meskipun dia memiliki ciri makhluk hidup bergerak dan membutuhkan sumber energi, tapi sepeda tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam makhluk hidup. Maka sepeda itu tergolong kepada benda tak hidup. Dari semua yang ada di tabel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa benda itu dikatakan sebagai makhluk hidup apabila ia memenuhi semua ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sedangkan
Apabila benda tersebut hanya memiliki beberapa ciri-ciri makhluk hidup, maka dia tidak tergolong sebagai makhluk hidup dan dianggap dan tergolong kepada benda tidak hidup. Ya. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan kan mana yang makhluk hidup, mana yang benda tidak hidup. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau cirinya. Misalnya, bisa kita bedakan berdasarkan bentuk, kemudian ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan bentuk, ukuran, keadaan permukaan, dan juga bahan penyusun. Misalnya di sini ada meja. Bagaimana bentuknya? Apakah masuk persegi, bulat, silinder? Nah, meja itu yang dicentang persegi karena bentuknya persegi. Kemudian ukurannya besar atau kecil? Kita lihat ukurannya besar. Kemudian bagaimana keadaan permukaannya? Apakah halus atau kasar? Kita raba. Berarti kalau di sini keadaan permukaannya halus. Bagaimana bahan penyusunnya? Nah, kita lihat bahan penyusun meja itu kan bisa bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari logam, atau mungkin kaca. Nah, pada tabel ini mejanya itu terbuat daripada kayu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi seperti itu ya, mengklasifikasikan benda, kita amati dulu bendanya. Di sini itu juga ada bola, kemudian rak buku, cincin. Nah, bisa kalian amati. Kemudian ada botol kaca. Nah, kemudian nanti kita bisa menentukan benda yang memiliki persamaan ciri. Misalnya, benda yang bentuknya sama-sama persegi. Jadi kita lihat di situ ada meja, ada rak buku, ada buku, kemudian ada kotak tisu. Nah, kemudian kita lihat, sebutkan misalnya benda yang memiliki bahan penyusun berasal dari kertas. Oh, di sini itu yang berasal dari kertas ada buku dan juga ada amplas. Nah, kemudian misalnya ibu meminta tentukan benda-benda yang bentuknya silinder. Nah, di sini ada botol kaca dan juga gelas. Seperti itu ya cara mengelompokkannya atau cara mengklasifikasikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lanjut. Nah, selain berdasarkan ciri-cirinya tadi, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup yang bersifat alamiah dan juga benda tak hidup bersifat buatan. Benda tak hidup bersifat alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya tanah, kemudian batu, pasir, logam, dan lain-lain. Sedangkan benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campuran tangan manusia. Misalnya meja, kursi, mobil, robot, lemari, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua ya. Ada yang bersifat alamiah dan ada yang bersifat buatan. Nah, baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Silakan diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Nanti kita akan lanjut diskusi ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.